pada hari Jumat kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Muharram 1447 Hijrah. Itu artinya umur kita bertambah 1 tahun. Namun hakikatnya umur kita berkurang 1 tahun. Karena umur kita sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa tahun kita hidup di dunia sudah ada catatannya semua, sehingga semakin jauh itu artinya semakin dekat dengan ajal itu. Nah, oleh karena itu yang penting adalah menyongsong, mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semuanya. Maka di tahun baru ini hakikatnya kita yang terbaik adalah mengevaluasi amalan-amalan kita. Selama ini bagaimana amalan-amalan kita ini sudah baik atau belum? Misalnya tauhid kita bagaimana? Apakah tauhid kita masih ada yang bercampur dengan syirik? Atau bagaimanakah amalan kita, apakah diterima oleh Allah sebagai amal ibadah? Atau bagaimana pandangan keagamaan kita? Karena pandangan keagamaan ini sebenarnya adalah sangat penting. Karena aktivitas seseorang untuk melakukan amal ibadah itu didasarkan kepada pahamnya. Ketika kita memahami bahwa sholat itu tidak wajib, maka kita tidak akan sholat. Kalau kita pahami sholat itu wajib, kita akan sholat. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin sampai sekarang di Pondok Al Zaitun itu kan memberi satu kepahaman siapa yang tidak masuk kelompoknya itu dianggap kafir. Nah, kalau sudah dikafir itu hartanya dihalalkan. Artinya dirampok boleh, ditipu boleh, dicuri boleh. Bahkan boleh dibunuh. Ini kan membahayakan pandangan keagamaan seperti ini. Masa saya melihat sebenarnya paham itu tidak memahami bahwa kafir itu ada dua model. Ada kafir yang namanya zimmi, itu kafir yang pasif, yang tidak mengganggu umat Islam. Ada kafir yang aktif, ingin menjatuhkan Islam, mendiskreditkan Islam dan lain sebagainya. Itu disebut kafir harbi. Lah, paham itu tadi tidak bisa membedakan antara kafir ini kafir apa. Pokoknya sudah labelnya kafir, sudah dianggap halal. Dan itu tidak main-main juga dia bawa sebuah ayat. Ayat surat Kasr ayat 6. Yang menganggap bahwa harta-harta mereka itu adalah harta fai. Diambil tidak pakai perang. Kalau pakai peperangan namanya harta ghanimah. Lalu pahamnya itu begitu. Nah, ini makanya saya katakan penting. Pemahaman agama ini kalau tidak dipahami dengan benar, luar biasa dampaknya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita mengacu bagaimana kita memahami agama, disebut dengan studi agama. Itu kalau dalam dunia agama itu ada 2 model. Mempelajari agama itu dengan metode normatif. Artinya mempelajari dari sumber teks ajaran agama itu. Kalau kita ingin belajar Buddha, Hindu, ya dari kitabnya.
Jangan dari orangnya, nanti akan jadi beda. Dari kitabnya, itu metode normatif. Kalau kita ingin belajar Islam sama, yang dipelajari adalah kitabnya, sumber teks ajaran agama itu. Ya. Kemudian nomor 2 adalah historisitas. Itu mempelajari agama dari pemeluk agama tersebut. Itu akan menghasilkan orang yang inklusif. Kalau yang normatif tadi menghasilkan orang yang eksklusif. Nah, kalau kita pelajari dengan normatif itu akan kita temukan 3 ajaran besar, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Akidah berbicara masalah keimanan. Keimanannya harus tauhid. Dan itu yang diajarkan oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya tauhid itu. Lawannya tauhid syirik. Itu artinya bahwa kita bertauhid itu jangan sampai melakukan kesyirikan. Karena kalau kita melakukan kesyirikan di dalam ayat Quran itu disebutkan tidak akan diampuni oleh Allah. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik. Maka di paham kita itu begitu. Dalam berislam terkait dengan ketuhanan harus tauhid. Kemudian akhlak. Kalau akhlak ya ada masalah juga. Tauhid juga tidak ada masalah. Karena akhlak itu mengajarkan bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita, bagaimana kita berakhlak kepada sesama mukmin, bagaimana akhlak kita kepada non-muslim, bagaimana akhlak kita kepada flora dan fauna dan lain sebagainya. Itu semua diatur oleh Allah. Itu kalau di negeri kita tidak ada masalah. Tetapi ketika kita sudah masuk ke wilayah syariah, banyak masalah. Syariah yang berhubungan manusia dengan Allah itu disebut hablum minallah. Termasuk meliputi sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori hablum minallah. Dan itu tidak ada masalah. Kalau kita sholat sampai 2000 rakaat misalnya, tidak ada larangan bagi mereka. Tidak membahayakan bagi mereka. Tetapi ketika kita syariah yang berhubungan dengan manusia yang disebut hablum minan nas, yang meliputi bagaimana kita bernegara, sistem Islam, bagaimana hukum perang damai, bagaimana hukum memilih pemimpin, bagaimana hukum pidana dan lain sebagainya. Itu semua ada diatur dalam Quran. Di sini baru ada masalah. Kalau kita terapkan ini jadi masalah. Ya, misalnya tentang masalah hukum pidana. Diserangkan di situ orang yang mencuri dipotong tangannya. Nah, mencuri itu ada 2 juga. Ada mencuri profesional, ada mencuri karena paceklik. Nah, kalau yang paceklik ini masih bisa dimaafkan, tapi kalau profesional hukumannya adalah potong tangan. Kalau itu diterapkan oleh kita akan dituduh menganiaya. Jadi repot. Kalau kita kerjakan, kita berhadapan dengan undang-undang negara. Kalau tidak kita terapkan, melanggar aturan Islam. Nah, seperti halnya perintah Allah secara tidak langsung itu menganjurkan kepada kita untuk menerapkan hukum Islam itu sebagai hukum di dalam suatu negara. Kalau ini kita terapkan, kita paksakan, kita akan dituduh mengganti UUD 45. Kalau tidak diterapkan, akan melanggar Islam itu sendiri. Jadi repot, maju kena, mundur kena, itu yang sebenarnya. Laka belum minanas ini yang bisa diterima di negeri kita itu, yang nyata sampai sekarang itu adalah Basnas. Itu kan ajaran Islam. Itu boleh diterapkan sampai sekarang. Tapi yang lain tidak. Nah, itu sebenarnya hakikatnya kalau kita berpikiran seperti itu dan menerapkan agama seperti itu berarti kita mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri atau menolak sebagian isi kitab yang lain.
Nah, yang seperti ini diancam oleh Allah nanti pada hari kiamat akan dikembalikan dengan seberat-beratnya siksa. Nah, karena persoalan seperti itu akhirnya tidak menemukan solusi. Yang terjadi lagi akhirnya menyembunyikan agama. Agama tidak terangkan apa adanya. Sehingga orang-orang beriman itu tidak tahu agama itu kayak apa sebenarnya. Akhirnya dipahami oleh kita cuma 5 item: zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Hanya itu aja. Sehingga masalah-masalah pemilu tidak masuk kategori Islam. Padahal itu ajaran Islam itu ada. Yang harus dipilih itu karakternya kayak apa? Iman karakternya. Itu adalah ajaran dalam Islam. Nah, oleh karena itu hal ini penting sebagai paham keagamaan kita. Yang intinya bagaimana kita melaksanakan Islam itu yang tidak melanggar undang-undang negara. Sebaliknya, bagaimana menjadi warga negara yang tidak melanggar Islam. Ini harus dijawab. Dan harus ada solusinya. Ketika kita tidak menemukan jawabannya, itu tadi. Rata-rata mesti menyembunyikan agama. Tidak berani menyampaikan agama apa adanya. Jadi kalau kita mau jujur seperti itu. Nah, solusinya sebenarnya adalah gunakan hukum kias. Misalnya narkoba. Narkoba itu hukumnya bagaimana? Zamannya Nabi tidak ada. Narkoba itu tidak ada. Tapi narkoba ini memiliki sifat memabukkan. Nah, bagaimana hukum memabukkan itu zaman Rasul apa ada? Ternyata ada yang namanya homer. Maka hukumnya narkoba sama dengan homer. Itu adalah substansinya sama. Itu disebut hukum kias tadi. Nah, sekarang sama. Kita tidak bisa menerapkan aturan-aturan yang disyaratkan oleh Allah. Kalau tidak kita laksanakan, kita dosa. Yang dilaksanakan bermasalah. Kita juga pakai hukum kias. Hukum kias yang terkait dengan masalah hukum. Kita ambil surat 2 ayat 173. Innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan untuk kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Haram. Siapa makan dosa. Tapi ayat itu belum selesai. Biasanya kalau belum selesai itu di atasnya itu ada lam kecil itu, artinya jangan berhenti di situ. Masih ada kelanjutannya. Nah, ternyata hukum Islam itu lentur. Disebutkan situ oleh Allah, famanitturra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Maka barang siapa terpaksa memakannya karena kondisi memang itu kalau hendak hancur. Tapi dia tidak mengendaki wala adin, dan dalam memakannya tidak melampaui batas. Kata Allah, fala isma alaihi, tidak ada dosa atasnya. Jadi orang makan barang larangan tadi menjadi tidak berdosa kalau kondisinya terpaksa. Nah, ini kita sama sebenarnya. Kalau kita terima aturan-aturan Islam itu, kita laksanakan, kita dikenakan hukum-hukum pidana, pasti ditangkap. Makanya ada orang yang ingin menegakkan khilafah, dimusuhi karena apa? Ini bertentangan dengan ideologi. Sebenarnya mereka sebenarnya nggak salah, tapi karena undang-undang kita itu tidak mengharuskan, tidak mengizinkan seperti itu, sehingga jadi seperti musuh. Tadi sulit, maju kena, mundur kena. Pakai kita. Solusinya adalah hukum kias tadi. Jadi kalau kita makan babi karena dilarang oleh Allah, menjadi tidak berdosa kalau terpaksa.
Maka kalau kita adakan dua perbandingan, yang satu makan barang larangan karena terpaksa, dan yang satunya lagi makan barang larangan dengan sukarela, sama-sama makannya di hadapan Allah beda. Di hadapan Allah orang yang makan barang larangan tadi justru pahala. Kok bisa pahala? Nah, sudah menurut aturan Allah kok tidak pahala gimana? Yang satu karena sukarela berarti melanggar aturan Allah, berdosa. Nah, kalau kita berpaham seperti ini sebenarnya menguntungkan pemerintah dan kita sendiri punya solusi. Jadi kita hidup di negara apapun, baik itu orang negara kafir atau negara iman, tidak ada masalah. Kita bisa pakai teori seperti itu. Nah, ini makanya saya katakan paham agama itu menjadi sangat penting, karena paham keagamaan itu akan menentukan aktivitas orang itu dalam melaksanakan agama. Sehingga apa yang kami sampaikan ini saya harap bisa menjadikan sebuah renungan sebagai solusi. Karena apa? Karena kalau kita mengacu kepada Rasulullah, yang ditanamkan dulu itu apa? Rasulullah itu mengubah ideologi kafir menjadi ideologi Islam itu dalam kurun waktu 22 atau sampai 23 tahun. Yang dikerjakan itu apa? Membina SDM. Di Mekah itu sampai 9 tahun. Ditancapkan di situ keimanan. Setelah itu karena tekanan politik yang luar biasa, diperintahkan hijrah ke Madinah. Di sana punya kekuatan. Ya, baru di sana menjadi pimpinan. Penduduknya apa? Penduduknya adalah orang beriman, Yahudi, Nasrani, dan kafir. Bisa itu. Maka ketika orang itu ada yang bilang gini, nah nanti kalau umat Islam berkuasa bagaimana dengan agama-agama yang lain? Itu dua bagian, orang itu gak ngerti agama atau ada tendensi untuk supaya mengaburkan pengertian Islam. Ya, maka saya sampaikan, paham keagamaan ini menurut diagnosa saya. Kalau Rasulullah diturunkan oleh Allah Iqra itu karena saat itu orang-orang di Mekah itu menganggap Tuhan itu tiga, Lata, Uzza, dan Manata. Turun Quran mengkonter itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Ada yang ditunjukkan bahwa agama Tuhan itu bukan Lata, Uzza, dan Manata, tapi adalah Allah yang menjadikan manusia dari segumpal darah dan lain sebagainya. Jadi kontak. Nah, saya melihat ini sebenarnya kalau di negeri kita itu mayoritas tapi tidak pernah menang secara politis ini. Itu karena paham kita itu cuma 5 item: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Belum dipahami Islam itu secara keseluruhan. Maka sebenarnya kalau Rasulullah dimulai perjuangannya dari Iqra, maka saya melihat perjuangan kita dimulai dari pemahaman keagamaan itu sendiri. Ketika orang itu memahami Islam itu seperti itu, aktivitas yang dilakukan pasti sesuai dengan pahamnya. Nah, ini menurut pemahaman saya, kalau kita situ perjuangan Islam dimulai sebelum merdeka sampai sekarang, tidak pernah memegang tampuk kepemimpinan menggunakan aturan Islam. Ketika Indonesia lahir, ada kata-kata dengan menjalankan syariat Islam, itu peluang untuk menang. Orang Nasrani tidak terima. Kalau itu tidak dihapus, mereka akan mendirikan negara sendiri di timur sana. Nah, inilah kita harus paham itu semua, sehingga kalau kita memahami Islam itu seberapa yang kami sampaikan. Pemilu nanti misalnya, itu milihnya harus orang yang beriman, wajib. Kalau sudah seperti itu tidak mudah untuk disuap. Nah, kenapa kita mudah disuap itu? Ya karena itu paham kita cuma 5 item, itu tidak masuk kategori agama. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan terkait dengan paham keagamaan ini menjadi sebuah pemikiran, menjadi sebuah perenungan bersama untuk kita cermati, sehingga kita ke depan lebih mengenal itu dan kita punya solusi kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam paham keagamaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku lu qouli hadza fa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.